Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Halo teman-teman. Kita di sini akan menerangkan tentang sejarah dan perkembangan microfinance yang diampu oleh Bapak Subairi ME. Nah, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Anis Aulia sebagai pemateri pertama, Barokatus Samila sebagai pemateri kedua, dan Sebastian Deki sebagai pemateri ketiga. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Baiklah, sebelum masuk pada pembahasan, di sini saya akan memberikan pengantar atau pendahuluan tentang pengertian dari microfinance. Apa sih sebenarnya microfinance itu? Jadi, microfinance atau yang biasa kita kenal dengan keuangan mikro merupakan kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sehingga tujuan akhir dari adanya microfinance ini dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi kemiskinan, pemberdayaan usaha kecil, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah munculnya microfinance di dunia internasional. Jadi, diawali dengan Bangladesh yang termasuk salah satu negara miskin di kawasan Asia Selatan. Negara ini merdeka pada tahun 1971. Bangladesh adalah negara yang awalnya merupakan bagian dari negara Pakistan, wilayah timur yang kemudian memisahkan diri melalui peperangan yang didukung oleh India karena pemerintah di wilayah barat kurang mempedulikan wilayah timur. Sehingga pada awal berdirinya, negara Bangladesh ini tidak memiliki fundamental ekonomi yang kuat dan belum memiliki sistem pemerintahan yang mapan. Kemudian pada tahun 1974 merupakan tahun yang sulit bagi Bangladesh sebab pada tahun tersebut Bangladesh menghadapi bencana yang mengakibatkan banyak rakyatnya itu yang mati kelaparan. Jadi sebagai negara kecil yang baru meraih kemerdekaan disertai dengan perekonomian dan perpolitikan yang belum stabil, tentu saja Bangladesh harus menghadapi bencana ini dengan berat. Akhirnya pada masa-masa tersulit itu muncullah seorang profesor dari Fakultas Ekonomi Universitas Chittagong yang bernama Muhammad Yunus dengan membawa konsep perekonomian mikro yang kemudian sangat fenomenal hingga saat ini karena berpengaruh sangat signifikan dalam merubah sebagian besar kehidupan rakyat miskin di negaranya ke arah yang lebih baik atau yang dikenal dengan Grameen Bank, yang pada akhirnya banyak dicontoh oleh negara-negara berkembang dalam mengatasi kemiskinan. Awalnya, Grameen Bank hanyalah sebuah unit usaha kredit yang khusus ditujukan kepada kaum miskin. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, unit usaha kredit ini berkembang pesat menjadi sebuah bank yang nyatanya dapat meminimalisir bahkan menghapus kemiskinan di Bangladesh. Saat ini, Grameen Bank tidak hanya beroperasi di Bangladesh saja, namun juga telah berkembang sangat pesat dan diadopsi oleh lebih dari 100 negara di dunia. Grameen Bank tidak melihat perbedaan ideologi, ekonomi, hukum, bahkan politik, tetapi hanya berfokus pada satu hal, yakni kemiskinan. Sebab menurut Grameen Bank, kemiskinan merupakan indikasi utama dari buruknya perekonomian dan kesejahteraan negara. Hingga akhirnya pada periode 90-an, Grameen Bank sudah memperlihatkan bagaimana sistem itu bekerja dengan efektif. Para peminjam yang awalnya tergolong miskin, kemudian tidak sekedar dapat melewati garis kemiskinannya itu, bahkan lebih baik daripada yang sebelumnya. Dalam perkembangannya, Grameen Bank ini mendapatkan tambahan modal baik berupa pinjaman maupun hibah dari berbagai pihak seperti Bank Dunia, USAID, IFAD, dan bank-bank swasta. Dan pada tahun 2008 lalu, Grameen Bank ini telah memiliki 1.181 cabang yang bekerja di 42.127 desa, didukung oleh 11.777 staf yang menyalurkan kredit sebanyak 3,9 miliar dolar kepada 2,6 juta debitur yang 95% perempuan. Hingga kini, model Grameen Bank telah direplikasi oleh lebih dari 250 lembaga keuangan mikro hampir 100 negara. Baik, saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang perkembangan mikrofinansi di Indonesia.
Perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia pada saat ini berkembang pesat dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian pada masyarakat. Mikrofinansi juga berkembang menjadi sistem yang lebih terstruktur dengan adanya Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, Baitul Mal atau BMT, serta berbagai lembaga keuangan mikro atau LKM yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Pemerintah juga mendukung atas perkembangan sektor ini dengan meluncurkan berbagai program seperti kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR yang memberikan akses pinjaman dengan bunga rendah bagi pelaku mikro kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu peran tokoh dalam kunci pengembangan mikrofinansi. Mikrofinansi telah menjadi salah satu solusi utama dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama Muhammad Yunus. Beliau awalnya berprofesi sebagai banker, kemudian mendirikan Jaminbank dan berhasil meningkatkan akses kredit dan memperbaiki ekonomi dan solusi penerima pinjaman. Yang kedua ada Jonathan Swift. Ia berperan terhadap pembiayaan mikro yang merupakan seorang penulis dan pemikir asal Irlandia yang juga dikenal sebagai penggagas awal sistem pinjaman mikro bagi masyarakat miskin. Yang ketiga ada Sir Faisal Hasan Abed. Ia berperan dalam salah satu organisasi non-pemerintah yang terbesar di dunia. Ia berperan penting dalam pengembangan mikrofinansi dan mendirikan BRED pada tahun 1972. Yang terakhir ada Chelsea Bochi, Ned Fanelli, Jessica Jackley, dan Primelsa. Ia berperan penting dalam mikrofinansi berbasis khususnya teknologi digital melalui KIFA. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Menjelaskan tentang transformasi mikrofinance dari konvensional ke syariah. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakomodasikan perubahan dari entitas konvensional menjadi entitas syariah serta peningkatan status dari unit usaha syariah atau UUS menjadi entitas syariah yang berbadan hukum mandiri. Transformasi ini mengharuskan lembaga keuangan untuk menghentikan sistem bunga dan menggantinya dengan akad-akad syariah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Syariah Nasional. Adanya kemungkinan mengubah lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah tidak berlaku sebaliknya, sehingga lembaga keuangan syariah dilarang berubah menjadi lembaga keuangan konvensional. Hal ini tercermin antara lain dalam pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta POJK. Transformasi secara etimologi berarti perubahan bentuk, rupa, format, dan sifat, merupakan struktur atau rangka untuk memahami proses perubahan yang sedang terjadi pada masyarakat baik lokal maupun global. Sedangkan transformasi secara terminologi bermakna perubahan yang mendalam sampai ke perubahan nilai kultur dengan faktor pemicu antara lain berupa pendidikan, teknologi, nilai-nilai kebudayaan, gerakan sosial, dan ideologi. Arti lembaga dalam hal ini ialah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, yang dalam konteks ini ialah lembaga keuangan syariah dan unit syariah melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk produk dan aktivitas berdasarkan prinsip syariah. Lembaga hukum yang digunakan dalam proses transformasi lembaga keuangan konvensional ke dalam lembaga keuangan syariah yakni perubahan konvers, pemisahan, dan pengambil alihan. Transformasi lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah di sektor perbankan dapat dilakukan dengan perubahan dari bank konvensional ke dalam bank syariah, baik bank umum konvensional maupun BPR menjadi bank umum syariah maupun BPRS. Salah satu contoh implementasi dari kebijakan ini adalah perbentukan Bank Syariah Indonesia atau BSI yang merupakan hasil penggabungan
UUS, dari Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.